Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar cara untuk mengkonfigurasi DNS server pada Debian Server 12.1. Seperti biasa, kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya, lalu kita jalankan VM server kita. Terakhir kita sudah mengkonfigurasi DHCP dan sudah membuat snapshotnya bernama DHCP. Oke, sekarang tinggal kita start VM-nya. Baik, sambil menunggu VM-nya dijalankan, saya akan mencoba menjelaskan DNS apa atau domain apa yang akan kita buat pada tutorial hari ini. Baik, sudah seperti yang sudah ditampilkan di video. Jadi domain yang akan kita buat ada dua, yaitu www.youtube.com dan www.dilarang.net, atau biasa kita bilang www.youtube.com dan www.dilarang.net. Seperti itu. Nanti dua domain ini berada di dalam satu IP, yaitu IP 200.0.1 IP server, dan nantinya pada saat tahap pengujian komputer fisik harus bisa melakukan ping kepada dua domain ini. Kira-kira seperti itu. Baik, itu adalah topologi yang akan kita bangun, atau topologi atau jaringan yang akan kita bangun. Sekarang kita lihat VM kita. Baik, VM kita sudah berjalan seperti ini. Lalu kita login dulu sebagai root langsung saja, masukkan passwordnya. Nah, jika sudah seperti ini kita minimize, lalu kita buka command prompt ya, seperti biasa. Kita melakukan konfigurasi semuanya via SSH. Kita buka command prompt kita, kita koneksikan SSH YouTube 200.0.1 min p7878. Masukkan passwordnya, lalu ubah menjadi super user, masukkan password root. Baik, saya clear supaya bersih. Jadi seperti itu ya, saya cepat saja untuk tahap awal. Pada intinya selalu dibiasakan konfigurasi menggunakan SSH, lalu langsung diganti privilege-nya menjadi root. Nah, itu cepat aja saja karena sudah saya sering terangkan di awal video. Baik, langkah pertama kita harus menginstal paket DNS server yang bernama bin9. Lalu untuk pengujian juga kita memerlukan sebuah paket yang bernama DNS utils untuk melakukan NS lookup. Jadi ada dua paket yang harus kita install. Langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu apt install bin9 spasi DNS utils. Jadi dalam mendownload paket itu kita bisa langsung melakukannya secara sekaligus. Lalu min y seperti ini ya. Kita tekan enter. Oke, di sini ada perintah untuk memasukkan atau melakukan mounting terhadap DVD1. Nah, untuk kasus ini kita harus kembali lagi ke VM kita, lalu arahkan kursor ke bagian kanan bawah, cari lambang DVD teman-teman. Di sini teman-teman klik kanan pada lambang DVD. Ini awalnya mati ya, berwarna abu-abu, awalnya mati. Kita klik kanan lalu pilih pada ISO Debian 12.1 yang DVD1. Klik ya sampai lambang DVD-nya berwarna biru seperti ini. Jika sudah, ini artinya DVD-nya sudah di mount. Kembali lagi kepada command prompt. Nah, selanjutnya tekan enter. Maaf, tekan enter. Seperti itu. Oke. Lalu VM akan melanjutkan proses instalasi. Oke, seperti ini ya. Maka ini proses instalasinya sudah selesai. Jika teman-teman ingin lebih pasti, tinggal masukkan saja perintah yang sama seperti sebelumnya. Tekan enter. Jika muncul balasan seperti ini di konsol, maka itu artinya aplikasi berhasil diinstal. Nah, jika sudah diinstal, teman-teman jangan lupa untuk meng-unmount atau meremove kembali DVD-nya. Masuk lagi ya ke Debian-nya, lalu ini kita klik kanan, lalu remove. Di force unmount saja. Nah, ini kenapa kita lakukan, agar nanti pada saat VM-nya kita nyalakan, kita tidak masuk ke instalasi lagi gitu, biar nggak bolak-balik maksud saya. Jadi langsung saja kita remove. Oke, ini saya minimize lagi, kita kembali lagi ke command prompt.
Oke, paket sudah berhasil diinstal. Saya clear dulu supaya bersih. Paket sudah berhasil diinstal. Selanjutnya kita akan melakukan edit file konfigurasi. Kita masuk dulu ke folder konfigurasinya, yaitu ada di folder /etc/bin, cd/etc/bin. Seperti ini. Lalu kita ls untuk melihat file apa saja yang ada di folder tersebut. Kita lihat di sini ada banyak file, cuman yang akan kita konfigurasi nanti adalah yang pertama name.conf.local, lalu yang kedua adalah kopian dari db.local, lalu yang ketiga adalah kopian dari db.127. Kenapa saya bilang kopian? Karena nanti file db.local dan db.127 ini akan kita copy sesuai dengan konfigurasinya. Baik, sekarang langkah pertama kita edit dulu file name.conf.local. Seperti biasa, untuk mengedit file kita gunakan nano name.conf.local. Di sini kita akan membuat zona domain ya, zona domain. Jadi cara penulisannya ini yang sudah ada di file awal name.conf.local ini tidak usah diapa-apakan, teman-teman mulai tuliskan baris di sini. Jadi berikan satu jarak ya, satu enter gitu, lalu mulai di bawahnya. Oke, tata cara penulisannya zone spasi apit dengan tanda kutip 2 ya, 2 kali, 1 2, lalu spasi, lalu kurung kurawa buka, seperti ini ya. Nah, di antara tanda petik 2 ini teman-teman tuliskan zona domain atau domain yang ingin dibuat. Kalau saya tadi ingin membuat youtube.com dan dilarang.net, jadi di sini saya akan buat dulu youtube.com ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini kita enter, lalu kita tab. Ingat ya, di tab, tekan tab pada keyboard, jadi bukan di spasi. Sampai teman-teman sesuaikan jaraknya, bukan, itu salah, jadi harus di tab. Setelah di tab, ketik type master. Kalau ini harus kalau ini baku. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa titik komanya, enter lagi, di tab lagi, ketik file spasi tanda petik 2 kali ya, lalu titik koma seperti ini, enter, kurung kurawa tutup, lalu titik koma ya, seperti ini. Nah, untuk pada filenya ini kita isi dulu ya, di antara tanda petik 2 ini, di antara tanda petik 2 kita ketikkan letak file db yang akan kita arahkan. Jadi ini seperti zona youtube.com itu mengarah ke file db yang mana sih? Nah, ini kita arahkan. Filenya ada di /etc/bin/db.youtube. Nah, apakah file db.youtube ini sudah ada? Jawabannya belum, karena nanti akan kita gandakan ya setelah ini. Baik, kalau sudah, ini adalah satu zona ya, hitungannya adalah satu zona. Jadi ini satu zona nih. Nah, karena kita bikinnya 2 domain, jadi kita bikin 2 zona. Aduh, maaf. Oke, seperti ini. Saya enter lagi, tinggal disamakan saja formatnya. Ini saya kayak gini aja deh ya. Terus type master, titik koma, lalu file saya kasih seperti ini dulu, lalu oke ya. Nah, ini yang di antara titik petik 2 yang di atas ini kita ketikkan dilarang.net, lalu dilarang.net ini arahkan ke file /etc/bin/db.dilarang, seperti itu ya. Nah, apakah nama db-nya ini ya, db.dilarangnya ini harus sama dengan nama domainnya? Jawabannya tidak. Terserah saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini mau tulis db titik yang lain gitu ya, itu ya bebas saja. Cuman yang penting harus diarahkan sesuai dengan konfigurasinya. Oke, kalau sudah 2 zona selesai, sekarang kita bikin zona reverse untuk IP-nya. Ya, formatnya sama, zone. Kita tulis formatnya dulu ya. Terus type master, lalu file, ini titik petik 2, lalu titik koma, lalu kita kasih kurung kura tutup, lalu titik koma. Nah, untuk zone saya buka notepad dulu ya teman-teman. Nah, ada harus saya ingat, IP server saya adalah 200.001. Lihat ya, 200.001. Kalau kelas C
Kalau kelas C yang bertindak sebagai network, net ID adalah 200.0.0. Benar ya? Yang bertindak sebagai host ID adalah 1. Nah, pada zona IP yang di sini, ya, zona IP yang di sini ini ketikan net ID-nya tapi dibalik penulisannya. Dibalik seperti apa? Kan tadi net ID-nya adalah 200.0.0 ya, 200.0.0. Nah, ini dibalik teman-teman. Tulisannya 0.0.200 ya, titik in strip addr.arpa seperti ini. Ya, ini baku ya penulisannya teman-teman. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, ini harus dibalik dan alamat net ID dari server yang dituliskan. Baik, kalau sudah, untuk filenya sama /etc/bin/db.200. Oke, sudah seperti ini. Saya rasa cukup. Jadi harus dibuat adalah file zona, lalu zona IP-nya juga, zona domain dan zona IP. Jika sudah, kita simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Baik, satu file konfigurasi sudah kita edit. Selanjutnya kita gandakan file db.local dan db.127. Tadi kita memerlukan 3 file db ya, kalau teman-teman ingat, db.youtube, db.dilarang dan db.200. Nah, file ini kita gandakan dari, untuk db.youtube dan db.dilarang kita lakukan gandakan kita lakukan copy cp db.local menjadi db.youtube seperti ini, lalu sama cp db.local menjadi db.dilarang. Untuk zona IP kopinya dari db.local, jangan dari db.127. Oke ya, enter. Lalu untuk db.200 kita copy dari db.127. Jadi perintahnya cp db.127 menjadi db.200. Oke, kita ls lagi. Kita cek filenya, db.200 sudah ada, db.dilarang sudah ada, dan db.youtube juga sudah ada. Oke, sekarang kita edit dulu yang db.200, nano db.200, enter. Oke, untuk langkah awal setelah melihat tampilan konfigurasi seperti ini teman-teman, kita lakukan replace pada setiap tulisan yang localhost ini. Ya, kita replace dulu setiap tulisan localhost ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa pakai cara pertama yang lama gitu ya, teman-teman arahkan kursornya, terus dihapus localhostnya, ganti dengan nama hostname. Ya, kalau hostname saya adalah youtube.com. Silakan teman-teman ganti satu. Cuman kalau saya akan menggunakan cara yang lebih singkat. Oke, saya gunakan nih, lihat ya, kita pakai ini nih, kontrol slash untuk mereplace. Jadi caranya adalah kontrol slash. Ingat teman-teman, slashnya itu yang miringnya seperti ini ya, disesuaikan. Jadi cari di keyboard yang lambang slashnya itu miringnya seperti ini, jangan sampai kebalik. Kontrol slash. Nah, terus dia bilang apa yang mau di replace. Saya ingin mereplace tulisan localhost seperti ini, lalu enter. Di replace dengan apa? Nah, di replace dengan youtube.com seperti ini ya, enter lagi. Terus apakah ingin mereplace semuanya? Iya, berarti pilih A. Oke teman-teman, gampang ya, langsung semuanya replace. Baik, kalau sudah seperti ini, nah di bagian sini teman-teman ya, kalau untuk baris pertama ini tidak usah diapa-apakan, biarkan saja. Nah, baris kedua ini kita tambahkan www.nya youtube.com dan kita bikin satu lagi, satu in ptr apa domain kita satunya, www.dilarang. Berarti kalau teman-teman cuma punya satu ya berarti satu aja cukup. Kalau teman-teman punya 3 ya berarti bikin 3 seperti itu ya. Dan jangan lupa titik. Nah, ini satu apa teman-teman? Teman-teman ingat lagi tadi, saya balik ke sini ya. 200 ini net ID, satunya ini adalah host ID. Jadi satu di sini itu adalah host ID dari IP server kita. Jadi satu ini tidak baku. IP server teman-teman berapa? Kalau misalnya IP server teman-teman adalah 200.0.033, ya berarti di sini tulis 33, di sini juga 33, seperti itu ya. Oke, in ptr
Oke, saya rasa ini sudah selesai. Jadi tampilan akhir dari DB200 seperti ini. Oh maaf, ini saya lupa, www dilarang titik net ya, baru titik lagi. Baik, kalau sudah, Ctrl O, Enter, Ctrl X. DB.200 sudah. Sekarang DB YouTube dulu deh. Nano DB YouTube. Nah, DB YouTube sama, kita ganti localhostnya dengan youtube.com. Apa? Ctrl slash localhost, enter. Tulisan yang ingin di replace tadi localhost, replace dengan youtube.com, enter. Baik. Kalau sudah seperti ini, baris atas seperti biasa tidak diapa-apakan. Di sini ganti IP-nya teman-teman. IP-nya adalah 200.0.0.1. Nah, di baris ketiga add-nya diganti www. In A-nya dihapus 3 jadi sisa 1, lalu di sini diganti 200.0.0.1. Oke ya. Kalau sudah seperti ini, diperhatikan. Kalau perlu di screenshot, pokoknya untuk db.youtube seperti ini. Oke, kalau sudah tinggal disimpan. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, file terakhir adalah nano db.dilarang. Oke, db.dilarang, karena ini adalah file untuk zona dilarang, file untuk zona dilarang .net, maka localhost-nya harus diganti dengan dilarang .net ya. Jadi kita replace lagi, localhost yang ingin di replace adalah localhost, replace dengan dilarang .net, enter ya. Lalu ini kita ganti IP-nya dulu di sini. Terus 0001, lalu di sini add-nya diganti www, A-nya dikurangin 3. Di sini dituliskan IP-nya. Oke, sudah seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau sudah, Ctrl O, enter, Ctrl X. Baik, 3 file konfigurasi utama sudah kita edit. Sekarang kita edit file name server. Kita langsung saja nano /etc/ resolve.conf gitu ya. Nah, ini name servernya, di sini ada IP ISP, punya teman-teman pasti beda punya saya. Sekarang kita coba tambahkan di sini name server IP server 200.0.0.1 seperti ini ya. Lalu kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Udah, seluruh file konfigurasi sudah kita edit nih. Sekarang kita restart service-nya. Sistem ctl restart bin 9. Jadi nama servisnya adalah bin 9. Kita enter. Tidak ada masalah teman-teman. Kalau misal teman-teman punya masalah, pasti ada yang typo atau salah penulisan antara file name.conf.local ya, yang ini, atau ada typo di db.200, atau ada typo di db.dilarang, atau ada typo di db.youtube. Silakan teman-teman cek ya, enternya, atau tadi pakai tab, atau kurang titik koma, itu pasti berpengaruh. Silakan teman-teman cek. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan restart. Kita coba uji ya, kita coba pengujian sekarang. Pengujian pertama kita nslookup IP-nya, nslookup 200.0.0.1. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ini tampilannya aneh nih, tidak seperti yang saya inginkan. Nah, ini kenapa? Karena di file resolve.conf tadi kita tidak menghapus baris yang di atas. Sekarang kita kembali lagi ke nano /etc/resolve.conf ya, kita edit lagi nih. Nah, ini name server yang di atas ini kita hapus saja, kita sisakan untuk server kita. Kalau sudah, simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita restart lagi ya servisnya ya. Saya tidak ngetik ulang, saya tinggal pencet panah ke atas. Nah, seperti ini, enter. Lalu saya pencet lagi panah ke atas. Nah, nslookup, kita coba lagi, enter. Oke, ini adalah hasil yang saya inginkan. Jadi ketika nslookup IP, teman-teman harus hasilnya seperti ini, akan muncul nama domainnya youtube.com dan www.dilarang.net. Di sampingnya juga tertulis lengkap alamat IP yang benar, servernya ya, yang dibalik alamat IP-nya 1.0.0.200. Nah, ini sudah benar. Oke, itu pengujian pertama. Pengujian keduanya, teman-teman harus nslookup nama domainnya. Contohnya seperti ini, nslookup www.youtube.com.
youtube.com. Nah, harus muncul seperti ini. Server sekian, address sekian, name dan address sekian. Kalau ada tulisan serve file, berarti ada typo juga di file yang tadi kita edit. Oke, pengujian terakhir kita uji untuk dilarang.net. nslookup www.dilarang.net. Oke, sudah berhasil juga teman-teman. Tidak ada masalah, tidak ada tulisan serve file. Serve file itu tulisannya seperti ini nanti ya. Nanti ada komen apa gitu bla 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 bla, atau ada tulisan serve file gitu. Pokoknya seperti ini ya. Saya agak lupa juga tulisannya seperti apa. Baik, kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba ping www.youtube.com. Oke, ini jelas bisa teman-teman ya, karena kita ini masuk ke server. Sekarang kita coba buka komen prompt lagi. Kita buka komen prompt baru lagi. Nah, kalau ini kita dari klien nih. Kita ping dulu servernya. Terhubung. Sekarang kita tes untuk ping domainnya. Ping www.youtube.com. Berhasil teman-teman ya. www.youtube.com itu mengarah ke IP 200.001, benar. Sekarang kita ping www.dilarang.net. Dilarang ping www.dilarang.net. Oke, ini ada apa nih? Kita nslookup. Oke, ini bener ya, tidak ada masalah. Coba kita copy aja, ping. Nah, oke, bisa ya. Ada typo tadi saya. Dilarang. Oh, W-nya 4 teman-teman ya, pantas nggak bisa. Baik, ini bisa ya, sudah. Oke, kalau teman-teman sudah sampai bisa sejauh itu pengujiannya, artinya DNS server teman-teman itu berhasil untuk dikonfigurasi. Oh ya teman-teman, saya lupa satu lagi. Setelah berhasil ya, kita jangan sampai lupa. Kita bikin snapshot, text snapshot. Saya namakan DNS oke. Oke. Jadi jangan sampai lupa teman-teman, setiap kali kita bikin konfigurasi berhasil, lalu pastikan kita sudah bikin snapshot. Baik, sudah selesai teman-teman. Itu saja.